Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam materi pembelajaran biologi. Nah, pada materi kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Jadi, silakan kalian untuk menyimak dan diperhatikan. Sebelum kita ke materi inti, silakan kalian untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia ini pada dasarnya dimulai sejak terbentuknya zigot, ya, hingga mencapai dewasa. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut dapat dibedakan menjadi dua tahapan. Yang pertama ada tahapan embrio atau biasa disebut dengan fase embrionik. Yang kedua ada tahapan pasca embrio. Nah, kita langsung saja ke tahapan yang pertama, yaitu tahapan fase embrionik. Tahapan embrionik ini dimulai dari proses bersatunya sperma dengan sel telur yang disebut dengan fertilisasi. Nah, pada fase embrionik juga adalah fase pertumbuhan zigot hingga terbentuknya menjadi embrio. Fase ini meliputi beberapa tahapan, ya. Ada morulasi atau biasa disebut dengan morula, kemudian yang kedua ada blastulasi atau biasa disebut dengan blastula. Kemudian yang ketiga ada gastrulasi atau biasa disebut dengan gastrula. Kemudian yang keempat ada organogenesis. Fase yang pertama ya ada fase pembelahan atau biasa disebut dengan cleavage dan blastulasi. Pembelahan zigot membelah atau mitosis menjadi banyak blastomer. Nah, blastomer berkumpul membentuk seperti buah albe yang disebut dengan morula. Kemudian, pada fase morulasi ini, zigot itu kan mengalami yang namanya serangkaian pembelahan tadi, yaitu cleavage. Nah, pembelahannya itu secara apa? Jadi pembelahannya itu secara mitosis, di mana dari satu sel menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan seterusnya. Nah, pembelahan hanya membagi-bagi sitoplasma zigot yang besar menjadi banyak sel yang berukuran lebih kecil dan masing-masing ini berinti yang disebut dengan blastomer. Ya. Kemudian selanjutnya, blastulasi. Blastulasi sel-sel itu merupakan sel-sel morula yang membelah, ya. Karena membelahnya itu membentuk arbe, jadi morula tersebut membentuk rongga. Nah, rongganya itu berisi blastosol yang berisikan air. Nah, itu tuh disebut dengan blastulasi atau blastula. Nah, secara keseluruhan, pengertian dari blastulasi itu adalah proses terbentuknya blastula yang merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari morula. Kemudian, sel-sel morula terus-menerus membelah dan membentuk rongga blastosol di antara kutub animal dengan kutub vegetal. Nah, rongga tersebut semakin membesar dan berisi cairan blastosol. Sitoplasma pada kutub animal berjumlah lebih sedikit dibandingkan kutub vegetal. Itu lebih jelasnya ya. Kemudian yang ketiga ada gastrulasi. Ini adalah proses perubahan blastula menjadi gastrula atau definisi lebih terperincinya. Gastrulasi itu merupakan proses yang dinamis di mana sel-sel di sekitar permukaan blastula berpindah ke lokasi yang lebih dalam sehingga terbentuk 3 lapisan germinal atau lapisan embrionik, yaitu adanya ektoderm atau biasa disebut dengan lapisan luar, kemudian adanya mesoderm atau biasa disebut lapisan tengah, dan adanya endoderm atau lapisan dalam. Nah, gastrulasi itu dimulai ketika lipatan kecil atau bibir dorsal blastopori muncul pada salah satu sisi blastula. Nah, lapisan tersebut dibentuk oleh sel-sel pada kutub vegetal yang mengalami invaginasi ke arah dalam dari permukaan. Nah, blastosol menjadi mengerut dan terbentuk arkenteron. Pada perkembangan selanjutnya, arkenteron akan menjadi saluran pencernaan. Seiring dengan berlangsungnya gastrulasi, terjadi pula proses diferensiasi sel-sel. Kalau misalkan pada fase ini, tadi yang sudah Ibu jelaskan,
Blastosel itu mengempis atau bahkan menghilang, kemudian terbentuk lubang blastopol, akan berkembang menjadi anus, terbentuk ruang yaitu gastrosol, arsenteron akan berkembang menjadi saluran pencernaan yang terbentuk 3 lapisan embrionik yaitu adanya ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, ketiga lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm itu termasuk ke dalam kategori organogenesis. Nah, organogenesis itu adalah proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari lapisan-lapisan embrionik. Kemudian, ada istilah hewan diploblastik. Ini memiliki 2 lapisan embrional, yaitu hanya memiliki ektoderm dan endoderm. Kemudian, kalau hewan triploblastik, dia memiliki ketiga lapisan embrional, yaitu ada triploblastik acelomata, triploblastik pseudocelomata, kemudian ada triploblastik celomata. Ini hanya sepintas aja gitu ya. Kalau misalkan kalian menyamakan sama yang ada di buku, ini hanya sekedar pengetahuan saja, tidak sampai dibahas secara terperinci karena sudah dibahas pada kelas 10. Kemudian selanjutnya, ada fase pasca embrionik ya. Jadi tahapan pasca embrio ini merupakan tahap pasca embrio dimulai ketika hewan lahir dan menetas hingga dewasa gitu ya. Kemudian tahapan ini merupakan proses pematangan hingga menjadi individu yang sempurna. Nah, proses pematangan pasca embrio ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada istilah regenerasi, ada metamorfosis, dan juga ada metagenesis. Nah, secara umum meliputi metamorfosis dan regenerasi dan juga metagenesis. Kemudian kita bahas yang pertama yaitu metamorfosis. Nah, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk secara bertingkat dari masa muda sampai dengan hewan dewasa. Ya. Kemudian metamorfosis, kalau misalkan lebih jelasnya lagi definisinya, ini adalah serangkaian perubahan bentuk, ukuran, struktur, dan fungsi bagian-bagian tubuh secara bertahap yang dimulai dari telur hingga dewasa. Nah, metamorfosis juga terjadi pada serangga dan juga amfibi, yaitu katak ya. Kemudian yang akan kita pelajari yang pertama adalah metamorfosis pada serangga. Nah, metamorfosis serangga itu dipengaruhi oleh hormon juvenil dan ecdison. Ya, digaris bawahi karena di sini tidak dituliskan, maka kalian ingat-ingat bahwa metamorfosis pada serangga itu dipengaruhi oleh juvenil dan ecdison. Metamorfosis pada serangga itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada metamorfosis sempurna atau biasa disebut dengan holometabola, dan ada metamorfosis tidak sempurna atau biasa disebut dengan hemimetabola. Kalau pada metamorfosis sempurna itu meliputi fase telur, kemudian larva atau ulat atau belatung, lanjut pupa atau kepompong, kemudian imago atau dewasa. Nah, contohnya terjadi pada kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu meliputi fase telur, kemudian fase nimpa atau serangga muda yang tidak bersayap atau yang menyerupai serangga dewasa ya, lanjut menjadi dewasa. Contohnya itu terjadi pada belalang, capung, dan jangkrik gitu. Terus selanjutnya ada metamorfosis pada katak. Nah, metamorfosis pada katak itu dipengaruhi oleh hormon tiroksin. Metamorfosis pada katak itu meliputi fase telur, kemudian berubu atau kecebong yang bernapas dengan insang luar, kemudian berudu bernapas dengan insang dalam atau insang yang tertutup oleh kulit, sedangkan pada fase dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit, dan biasanya berkaki 4 dan tidak berekor. Seperti itu ya. Kemudian ada istilah regenerasi. Nah,
Regenerasi itu adalah kemampuan untuk memperbaiki sel, jaringan, atau bagian tubuh yang rusak, hilang, atau mati. Atau secara garis besar, regenerasi adalah proses perbaikan jaringan tubuh yang rusak akibat terluka. Nah, di sini dijelaskan bahwa regenerasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada hewan tingkat tinggi dan juga hewan tingkat rendah. Nah, kalau pada hewan tingkat rendah itu misalnya planaria. Jadi, kalau pada planaria ya, dia akan jaringan tubuhnya itu akan terpotong. Nah, ketika jaringan tubuhnya terpotong, dia dapat beregenerasi menjadi individu baru. Berbeda dengan pada vertebrata, misalkan manusia. Kalau manusia, dia beregenerasi itu hanya untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan bukan untuk membentuk organ yang baru. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ya. Nah, selanjutnya itu ada metagenesis. Nah, metagenesis ini adalah pergiliran keturunan antara fase generatif atau seksual dan fase vegetatif atau seksual dalam siklus hidupnya. Ini contohnya pada ubur-ubur ya. Di sini dijelaskan tapi nah ini metagenesis. Jadi metagenesis ini peristiwa pergiliran keturunan dari generasi sporofit ke generasi gametofit dan sebaliknya. Ini kalau pada tumbuhan. Tapi kalau pada hewan ini merupakan pergiliran generasi antara fase generatif dengan fase vegetatif dalam siklus hidupnya. Contohnya itu pada ubur-ubur. Nah, tumbuhan sporofit itu menghasilkan spora dapat disebut dengan tumbuhan diploid karena merupakan pertumbuhan dari zigot sebagai hasil peleburan antara sel kelamin jantan dan betina. Contohnya organisme yang mengalami metagenesis adalah tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Metagenesis pada tumbuhan lumut dan paku itu dapat diamati dalam gambar sebagai berikut. Nah, sebenarnya materi metagenesis ini pernah kalian pelajari waktu kalian kelas 10 kalau kalian masih ingat ya. Nah, ini hanya sepintas saja Ibu jelaskan. Ini metagenesis paku. Nah, ini udah dijelaskan tadi ya. Ini merupakan metamorfosis tak sempurna, yaitu terjadi pada belalang, kecoa. Nah, ini metamorfosis sempurna, yaitu terjadi pada kupu-kupu dan juga pada katak. Oke, sampai sini ternyata pertemuan kita itu penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Ada tugas di sini buat kalian. Tugasnya itu sifatnya praktikum. Nanti Ibu share di WA grup ya. Baik, terima kasih karena kalian sudah memperhatikannya dan menyimaknya. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi manfaat dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Ibu cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.